Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nuryadi Photoshop CS6. Di kesempatan yang baik kali ini saya akan mencoba menjelaskan menu pattern ya. Karena banyak pertanyaan masuk ke saya bagaimana caranya menggunakan menu pattern ya. Apakah menu ini banyak gunanya ataukah hanya tampilan Photoshop semata ya. Oke, di sini pattern itu kalau kita bisa memainkan ya seperti halnya shape dan brush, pattern juga bisa ditambah ya dengan gambar-gambar yang kita inginkan ya dan untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan posisi pattern dulu ya. Ini sebuah objek ya. Objek ini anggap saja ini logo, shape ataupun gambar background lainnya ya. Posisinya di sini ya. Anda klik kanan, pilih blending option. Nah, di sini ada di menu style ya, layer style. Di sini ada pattern overlay. Nah, di sini. Oke, kenapa orang tidak banyak menggunakan pattern? Karena pattern bawaan Photoshop ya, orang-orang tidak banyak yang menyukainya ya, karena menunya seperti ini. Ya, saya ulangi gambarnya. Ya, ini bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Ataupun di sini juga ya, kalau ini mononya custom shape, nah ini pattern. Ya. Oke. Nah, di satu kasus seperti ini saya akan mencoba satu persatu ya. Yang biasa saya gunakan pattern itu untuk apa ya? Yang pertama saya gunakan untuk background ya. Ya, kebanyakan pattern itu gunakan untuk background. Nah, ini sebuah logo ya. Pernahkah Anda mencetak sebuah banner yang backgroundnya terdiri dari logo-logo ya? Oke, saya akan contohkan sebuah logo ini akan saya buat menjadi pola pattern ya. Oke, di sini logonya PNG ya, tanpa background. Saya ulangi, PNG tanpa background ya. Ini Anda bisa simpan langsung ya menjadi sebuah pattern yang seperti ini. Edit. Nah, ini define pattern. Nah, kita namai pattern baru kita logo 1. Oke, akan kita buka ya. Kita akan mengganti gambar ini dengan gambar logo 1 ini kita perbesar saja. Patternnya akan kita ganti, blending option, pattern overlay. Nah, ini ya logo 1 yang barusan kita simpan ini sudah masuk. Kalau kita klik hasilnya seperti ini ya. Oke, banyak sekali ya tidak jelas. Nah, ini Anda atur saja sini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Oke, saya buat objek baru ya. Ini kita hapus saja ya. Ini kita buka warna sini. Terus Anda klik kanan, pilih blending option, pattern overlay. Nah, ini logo 1 ini ya. Nah, ini kalau kita buka ini bisa diperkecil dan perbesar ya. Ini biasa kita jadikan sebagai background yang banyak seperti ini ya. Terus menu ininya Anda bisa transparansi. Nah, seperti ini. Nah, biasanya seperti ini ya. Oke. Nah, ini menu belakang ini ya, ini terbentuk dari pattern yang sudah kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Mau dirapatin juga bisa ya, seperti mau renggangin juga bisa. Oke, itu cara penggunaan pattern yang pertama ya. Kita biasanya gunakan sebagai background ya, seperti ini. Baik, yang kedua ya, kalau tadi gambarnya lurus, ini juga bisa Anda buat zigzag ya, seperti ini, zigzag. Ini kita duplikat ya, klik kanan pilih duplikat layer. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, bisa juga. Nah, ini kalau kita simpan file, save as, saya ulangi, edit, ini ya, define pattern. Kita kasih namanya di sini logo 2. Nah, kalau di sini juga ya, kalau kita buka
lembaran baru seperti ini kita drag dulu ya, rectangle, klik kanan, blending option, pattern overlay. Nah di sini logo 2 sudah masuk. Jadinya seperti ini. Jadi membentuk zigzag ya, seperti ini zigzag ya. Kalau tadi kan lurus, ini zigzag. Kalau kita ini zigzag. Oke, itu cara membuat pattern zigzag. Nah, ini biasa juga kita gunakan untuk background. Oke, baik, langkah berikutnya saya akan mencoba membuka dari Google ya, yang biasa kita pakai. Pattern. Kita download dulu. Oke, pattern Vintage ya. Pattern itu banyak macamnya ya, silahkan Anda download. Pada dasarnya penggunaannya adalah sama ya, untuk background. Oke, nah ini ya, yang biasa kita pakai di undangan-undangan ataupun banner ya. Nah, ini banyak sekali, bagus sekali. Nah, ini pola ini, jadi fungsinya seperti ini ya. Jadi Anda tidak usah sedikit-sedikit buka gambar baru, sedikit-sedikit buka gambar baru. Terkadang gambar baru itu bisa rusak ya, bisa resolusinya kecil atau jadi pecah, harus kita nyeting dari ulang. Kenapa sih nggak kita buat menjadi sebuah pattern? Ya, ini Anda silahkan saja ngambil salah satu gambar dari sini. Sebagai contoh, saya ambil yang ini. Ya, kita save. Oke. Apakah gambar ini bisa langsung dirubah menjadi pattern? Oke, saya akan ini yang sudah barusan kita download, klik kanan, open with Adobe Photoshop. Nah, ini. Kalau kita langsung simpen menjadi pattern, caranya seperti ini. Anda langsung masuk aja edit. Nah, ini define pattern. Di sini kita klik pad 1 ya, kodenya. Jadi kita masuk lagi ya ke halaman contoh, kita drag lagi, harus di drag dulu ya, karena pattern itu melengkap dengan objek ya. Nah ini Anda klik kanan, pilih blending option, nah ini pattern lagi. Nah ini pad 1 yang barusan kita simpan, kita klik saja. Nah jadinya seperti ini ya. Kalau kita perbesar, nah jadi Anda tidak usah membentuk lagi sebuah ini ya, sebuah background disambung-sambung. Anda cukup disimpan gambar tadi menjadi sebuah pattern ya. Nanti Anda tinggal mengatur kerapatannya. Kalau ini terlalu rapat ya, Anda bisa buat renggang lagi dari sini lagi ya, pattern overlay. Nah seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat di sini gambarnya nyambung nggak kira-kira? Nah di sini ada gambar yang double seperti ini ya, sambungan. Jadi kalau kita lihat, jadi ini nggak lurus ya, ada ganjalan di sini ya. Ini Anda bisa akalinya seperti ini ya. Nah ini karena ini motongnya tidak sesuai. Caranya seperti ini. Ini kita crop saja. Crop. Kita bentuk di sininya menjadi setengah hingga ujung-ujungnya menjadi rata. Nah ini. Nah ini crop. Nah ini ujung-ujungnya terdiri dari setengah agar nanti kalau kita gabung jadi pattern hingga nyatu. Oke, ini Anda bisa simpan lagi, edit, define pattern pad 2. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita ganti di sini ya, blending option, pattern overlay, kita ganti pad 2 yang udah kita simpan. Nah, ini baru gambarnya sesuai ya, lurus ya. Jadi tidak ada sambungan ya. Oke, ini sih lurus. Jadi Anda bisa perbesar ya seperti ini. Gambarnya diatur di sini, perkecil atau rapat ya, tuh berbesar seperti ini. Ini Anda bisa gunakan di undangan ataupun yang lainnya ya. Jadi kalau Anda punya gambar 4 objek contohnya ya, 1 contohnya seperti ini, 2 ini kita warnai saja ya, nggak masalah. Contohnya Anda membuat sebuah objek seperti ini ya, ini. Nah ini Anda bisa langsung masuk blending option, klik pattern, nah ganti ini ya. Nah seperti ini ya. Terus ini juga klik kanan, blending option, pattern, ganti yang ini. Nah cuman ini kerenggangannya kita pakai seperti ini. Oke, nah ini dia
fungsi dari sebuah pattern ya. Jadi silahkan Anda download pattern apa yang Anda inginkan, terus Anda masukkan ke preset Anda ya, dan suatu saat Anda kalau butuh ya, Anda tinggal buka saja patternnya. Jadi tidak usah buka gambar-gambar background yang baru ya, kelamaan ataupun gambarnya menjadi rusak ya. Oke, itu sekian tutorial dasar dari Nuryadi Photoshop yang mengenai penggunaan dari pattern. Pattern itu bisa ditambah dengan gambar-gambar sesuai dengan keinginan kita. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, mohon maaf dukungannya ya, silahkan Anda bisa subscribe ya untuk dukungan kepada channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.